Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Tetaplah jadi temanku dalam menjalani hariku di bumi ya. Mungkin bisa dibilang aku bertemu lagi dan sampai lagi di titik dimana aku bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih sama diriku? Sampai saat ini aku belum juga menemukan jawabannya. Rasanya tuh capek banget, tapi ya kadang gak tahu apa sih yang bikin capek. Gak tahu apa yang dicapein. Kalau soal kerjaan, ya pasti namanya kerja pasti capek, apapun pekerjaannya. Kalau dibilang lingkungan, nggak begitu sih. Cuma emang kadang ya kita pasti akan bertemu sama orang-orang yang gak sejalan aja sama kita. Kalau soal percintaan, kayaknya untuk saat ini bukan itu juga deh jawabannya. Dan kalau soal keluarga, untungnya sih saat ini lagi gak berulah ya. Cuman masih terasa sih luka dan sakitnya. Kayaknya seberapa banyak semangat dari orang-orang di sekelilingku juga itu udah nggak bisa, udah nggak cukup, udah lewat aja gitu. Karena ya kalau lagi capek ya tetap capek aja. Kadang juga istirahat, tidur itu tuh nggak cukup. Udah mencoba berbagai cara, gimana pun yang kata orang, kalau capek istirahat, kalau capek ya tidur, atau mungkin ada cara lain. Kalau capek mungkin kamu butuh healing, butuh jalan-jalan, butuh me time. Udah, itu semua udah aku lakuin, udah aku coba, tapi nyatanya sama aja. Paling ya capeknya akan hilang ketika aku melakukan kegiatan tersebut. Tapi setelah itu rasanya balik lagi, rasanya justru semakin mengganggu. Mungkin beberapa orang di sekelilingku tahu sedikit tentang keadaan aku, tapi nyatanya aku sendiri pun sampai sekarang gak tahu aku nih kenapa ya. Kayak mau nyerah tapi juga gak tahu gimana caranya nyerah. Mau bertahan tapi juga gak tahu apa yang buat aku bisa bertahan. Kalau kata orang hidup itu sebuah perjalanan, ya pasti kita akan menemui jalan yang mulus dan berlubang. Naik, turun, tanjakan, turunan. Tapi kita harus tetap menghadapinya kan. Karena ini perjalanan kita. Dan kitalah yang emang pemeran utamanya. Dan justru karena kitalah peran utamanya, disitulah permasalahan utamanya juga di diri sendiri. Belum tahu maunya apa, hidupnya akan seperti apa, arahnya akan kemana. Emang sih, salahnya aku adalah sejak awal aku selalu menerapkan di hidupku yang namanya let it flow. Jalanin aja dulu. Perkara yang nanti ya udah nanti aja. Aku juga pernah bercerita kalau aku bukan tipikal orang yang ngeplan hidup aku.
ngeplan target aku. Dan semakin kesini, aku malah semakin dibuat overthinking dengan pilihanku. Sometimes ketika aku melakukan let it flow itu, ya aku jadi merasa mendapatkan banyak surprise dalam hidup aku yang tidak pernah aku duga. Tapi nyatanya sekarang ini justru aku sering banget overthinkingin tentang masa depan aku sendiri. Ketika ngeliat orang-orang di sekeliling aku yang udah punya ini itu, udah punya pencapaian ini itu, tapi aku ngerasa kayak aku masih di sini aja. Aku masih gini-gini aja. Walaupun aku tahu mungkin banyak orang yang ngelihat aku juga seperti itu. Aku udah bisa ini, udah bisa itu. Ya emang sih, yang namanya perbandingan gak akan ada habis dan selesainya. Pasti akan selalu ada yang lebih dari diri kita. Aku tahu setiap orang punya prosesnya masing-masing. Setiap orang punya jalannya sendiri, caranya sendiri, tujuannya sendiri. Tapi itulah, aku mau kemana ya? Ngerasa kayak masih terombang-ambing aja sama diri sendiri. Bahkan hal sekecil pekerjaan aja aku masih bingung. Sebenarnya pekerjaanku yang sekarang ini udah minat aku belum ya? Udah tujuan aku belum ya? Karena aku juga lagi ada di masa kayaknya ini bukan pekerjaan yang gue mau deh. Tapi mau pindah jalur pun bingung. Kira-kira kemana ya? Kira-kira mulainya seperti apa? Bagaimana? Dan kapan? Emang bener sih, gak ada seorang pun yang bisa menghentikan langkah kita selain kita sendiri. Maka dari itu, kita perlu tahu batasan dan porsi yang kita miliki. Walaupun katanya, ya nikmatin aja waktu yang ada. Jangan ambil pusing untuk hal-hal yang emang bahkan itu bukan kehendak kita. Walaupun kita juga suka lupa kalau kita emang memegang kendali untuk warna-warna yang masuk ke buku perjalanan kita.